Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulia Fidriza SMSI pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Prodi S1 Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta. Baiklah, ini adalah video pembelajaran kita yang keempat atau pertemuan yang keempat pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini atau materi ini kita akan membahas tentang economic sustainability ya, atau ekonomi yang berkelanjutan ya. Nah, saya bersama tim teaching saya adalah Bapak Tata Mutasya ya, akan menjelaskan atau lebih secara singkat ya atau mendalami ya apa sih yang dimaksud dengan economic sustainability tersebut ya pada video pembelajaran kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut ya pada apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini atau video pembelajaran kali ini. Nah, economic sustainability ya. Nah, lalu apa sih yang kita lihat dari ekonomi yang berkelanjutan tersebut ya? Kenapa? Yang pertama adalah the reason about economic sustainability. Kenapa sih alasannya kita harus mempelajari tentang ekonomi yang berkelanjutan? Dan bagaimana sih yang kedua konsep dari sustainable development tersebut ya? Atau pembangunan yang berkelanjutan, dan bagaimana nanti kita lihat ya kira-kira ada nggak ya moderate interpretation atau dari sustainable development tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kira-kira untuk memahami semua ini, marilah kita lihat pada video pembelajaran ini. Nah, yang pertama ya, alasan kita mempelajari economic sustainability tersebut ya. Nah, pertama kita lihat pada gambar di sini ya, di mana di situ kebutuhan ya terhadap sumber daya itu setiap harinya, setiap tahunnya akan meningkat ya. Dan kita harus yang namanya menghemat atau penggunaannya itu ya untuk bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, kita lihat ya the missing piece of conventional economic ya. That's how much the nature do we have, how much the nature do we need, seberapa banyak ya sumber daya alam yang kita miliki sekarang, dan nanti kita harus memperhitungkan seberapa banyak yang kita akan butuhkan ya ke depannya. So, economic sustainability ini ya merujuk pada dua permasalahan ini. Refers to the practice that the support long-term economic growth without negatively impact sosial. Jadi, kita harus support ya pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang ya, tanpa kita mengabaikan dampak negatif terhadap sosial, lingkungan, budaya dan komunitas ya. Itu yang konsep dasar kenapa kita mempelajari tentang economic sustainability. Nah, apa sih tadi yang kita bahas the missing piece of conventional economics ya? Apa yang dilewati oleh conventional economic ya? Kita lihat di sini ada tabel conventional economics, environmental economics, ecological economics, dan deep ecology ya. Pada conventional economics ya, mereka hanya cenderung maximizing of profit, hanya cenderung untuk memaksimalkan profitnya untuk welfare mereka, itu welfare dan economic growth. Nah, yang mereka missing di sini adalah unfettered market ya. Jadi mereka determine the production and consumption goods and services, hanya tergantung pada produksi dari konsumsi barang dan jasa. Nah, sedangkan pada environmental economy juga pada umumnya adalah melihat juga ke maximization profit ya, profitnya untuk memaksimalkan profitnya, welfare-nya, dan tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi bedanya di sini pada market intervention-nya ada intervention dari pemerintah, ada peran pemerintah dalam mengatur pasar tersebut ya, atau against a payoff environmental damage. Nah, yang kita harapkan kita adalah menuju yang namanya ecological ataupun deep ecology dari economics. Nah, di sini kita tidak hanya memperhatikan profit maximization, tapi juga reduce the zero of radical economic growth. Jadi kita zero emission ya kalau bahasa sederhananya, di mana dengan cara menggunakan collective responsibility and policy. Jadi kita harus bertanggung jawab dan terhadap
penggunaan sumber daya alam tersebut dan beberapa kebijakan terkait terhadap sumber daya tersebut, seperti rules and regulation of use dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya alam tersebut. Sedangkan deeply ekologi biasanya malah mereka akan memilih untuk negative growth and economy and population ya, demi mempertahankan sumber daya alam tersebut ya. Nah, dengan cara restoration of the environment to attain symbiosis of human with nature. Jadi, kita bisa dikatakan nanti akan kembali ke alam ya, kalau kita menggunakan yang prinsip dari deep ecology ini. Oke. Nah, sekarang how much the nature do we have ya? Berapa kira-kira sumber daya alam yang tersisa ya? Nah, semua pertanyaan ini adalah menyangkut keberlangsungan atau economic sustainability atau ekonomi yang berkelanjutan. What are likely consequences different degree of global warming? Yang kita lihat di sini jawabannya kita lihat ya, kita harus concern terhadap isu-isu ini. Bahwasanya global warming ini ya bisa jadi dalam waktu yang sangat singkat ya, diakibatkan kenaikan suhu yang setiap tahunnya terus meningkat. Is the global forest cover decreasing ya. Nah, kita juga lihat ketersediaan hutan kita ya sudah hilang sekitar 7,3 juta hektar per luas hutan. Nah, lalu kita lihat juga how does human include species lose compare natural loss ya. Kita lihat juga spesies yang udah hilang di muka bumi ini ada sekitar 68 spesies. Dan bagaimana our soil erosion and land degradation harbingers and increasing starvation ya. Degradasi dari tanah itu kira-kira ada 23% ya dari luas lahan yang bisa digunakan. Lalu is the depletion of fish stock more an economic ecology? Ini pertanyaan lainnya juga. Nah, eksploitasi dari ikan di lautan itu sudah meningkat hingga sampai 27%. Dan is the local water scarcity mainly in management problem of facilitating access to available water resource. Nah, kita lihat bagaimana sumber daya air yang kita miliki sekarang hanya 40% of the world population-nya. Nah, ini sangat adalah pertanyaan sangat dasar untuk kita lebih concern terhadap economic sustainability. Dan terakhir, did we solve the ozone layer depletion problem? Nah, kita lihat lapisan ozon kita makin menipis ya. Sekarang 5-6% ozone layer decline in the mid latitudes of Earth. Nah, dari pertanyaan ini ya, nah itu adalah pertanyaan dasar kenapa kita harus concern terhadap sumber daya alam kita. Karena yang kita punya sekarang sudah berapa? Semakin lama semakin berkurang akibat eksploitasi yang berlebihan. Nah ini ya tadi dari pertanyaan tersebut kita lihat ya 60 juta tons ya karbon dioksida yang sudah di emisi karbon kita, 200.000 tons ya ikan sudah diambil dari perairan, 2.000 hektar tanah yang sudah digunakan yang mungkin untuk lahan yang sudah digunakan ya atau digunakan sebagai baik itu pertambangan ataupun ya kepentingan pribadi, dan juga 50.000 hektar ya forest ya yang sudah dihancurkan, hutan juga dihancurkan ya. Nah, itu adalah concern kita kenapa kita harus mempelajari economic sustainability, ekonomi yang berkelanjutan karena hal-hal ini. Nah, jadi konsep dari sustainable itu sendiri bagaimana? Nah, konsep pembangunan berkelanjutan tersebut ya sudah dikemukakan ya sejak tahun 1990 ya, di mana kita harus mencarikan ya untuk sumber daya alam yang terbarukan ya, di mana laju permanen itu harus sama dengan laju regenerasi produk kita juga. Nah, ini adalah untuk masalah lingkungannya, kita juga harus concern bagaimana laju pembuangan limbahnya juga harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan tersebut juga. Dan juga sumber daya energi juga yang tidak terbarukan juga harus dieksploitasi secara konsisten, sehingga akan mengurangi laju depresiasi dengan cara menciptakan energi yang tersubstitusi. Ada penggantinya, sumber energi penggantinya, sehingga sumber energi asli itu tidak tereksploitasi sangat banyak. Maka dari itu, konsep pembangunan berkelanjutan
ekonomi berkelanjutan itu juga sudah diteliti atau sudah dikemukakan oleh beberapa para ahli ya dari sejak tahun 1990 tersebut ya. Seperti Pezzi ya pada tahun 1992 itu menyimpulkan bahwa bahasanya pengertian stasi adalah bahwasanya pemanfaatan SDA terbarukan bisa digunakan dengan teknologi yang konstan atau dengan pengertian dinamik atau dengan menggunakan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Ini khusus yang tidak terbarukan. Ya, lalu Hill juga melakukan penelitian ya setelah 1990 tersebut bahwasanya kita lihat dari dimensi waktu dan juga dimensi interaksi ya. Dari dimensi waktu kita lihat apa yang terjadi di masa datang supaya kita bisa memperhitungkan bagaimana tingkat sumber daya atau resource yang kita punya, atau dengan sistem ekonomi yang mengaitkan sistem ekonomi dengan sumber daya alam dan lingkungan. Dan Hall juga mengemukakan pendapat tentang 3 asumsi berkelanjutan ya, di mana perlakuan masa kini dan masa mendatang akan mendapatkan nilai positif dalam jangka panjang menurut Hall. Dengan menyadari bahwa aset lingkungan akan memberikan kontribusi terhadap economic well-being, akan memberikan kontribusi yang terhadap pertumbuhan ekonomi juga, dan juga mengetahui kendala akibat dari implikasi yang timbul pada eksploitasi lingkungan yang sangat berlebihan. Nah, dan juga selain itu juga ada penelitian yang lain ya, bahwasanya jika utilitas dan konsumsi yang diperoleh masyarakat tidak berkurang ya sepanjang waktu, maka mungkin sumber daya alam mungkin bisa cukup untuk jangka waktu yang lama. Tapi jika sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa datang, itu juga bisa akan memenuhi kebutuhan di masa datang nih. Lalu apabila sumber daya alam tidak berkurang sepanjang waktu ini, hal yang mungkin ya tidak akan logis ya, tapi seperti yang kita tahu sumber daya alam pasti akan berkurang sepanjang waktunya. Dan apabila sumber daya alam juga dikelola untuk mempertahankan jumlahnya dan juga kondisi minimumnya juga dijaga ya, seimbang antara daya tahan ekosistemnya juga harus terpenuhi. Nah, ada beberapa alasan utama terkait ekonomi berkelanjutan. Menurut Siperman juga harus ada rasa moral ya, di mana kita memikirkan ya generasi penerus ya di masa datang untuk ketersediaan sumber daya alamnya. Alasan ekologi ya, alasan lingkungan, dan alasan ekonomi atau intergenerational welfare maximization. Nah, lalu ada modern interpretation of sustainable development. Nah, menurut Bergland ya, development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Jadi menurut dia pembangunan itu akan bertemu dengan keadaan saat ini tanpa membandingkan tanpa memkompromikan ya ketersediaan untuk generasi penerus bangsa. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana hubungan antara service, equity, dan biodiversity itu dalam piramida ekonomi, environmental, dan sosial ya. Ketersediaan mereka tersebut sangat saling ketergantungan. Dan weak sustainability ya, lemahnya sustainability atau keberlanjutan ini ya, is different to the form in which capital stock is based on a low trade-off between natural capital and human capital. Kita akan mengorbankan ya antara natural capital ataupun human capital ya apabila sustainability itu lemah ya. So based on the premise that technology and international trade will ensure there are always enough resource ya. Jadi dengan adanya teknologi, adanya perdagangan internasional akan memastikan bahwasanya sumber daya alam ini akan cukup ya untuk kebutuhan dari manusia di masa akan datang, atau necessity is our invention. Nah, dan hasilnya akan menghasilkan yang namanya strong sustainability ya, di mana limits the extent of environmental capital may be substituted by made capital and define certain environmental asset. Jadi dengan menciptakan strong sustainability ini kita bisa mencari ya barang penggantinya ya dalam
sumber daya alam untuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Atau bisa menggunakan yang namanya konsep ecological sustainability ya. Di mana ecological sustainability ini adalah untuk memproteksi atau merestore dari dari earth ecological systemnya sendiri. Oke. Nah, mungkin kalau untuk kita lihat dari bagan pemikirannya, bagaimana kita melihat dari total stok atau sumber daya alam kita yang harus kita jaga atau tidak menurun, atau sustainability ya, dimana ya ini kerangka pikirnya sumber daya alam, kapital fisik ya, human capital, dan sumber daya manusia itu akan berhubungan ya, berkontegrasi satu sama lain ya dalam menghasilkan strong sustainability ya. Tanpa yang terakhir yang dalam lingkaran adalah non-declining welfare, tanpa menurunkan tingkat kesejahteraan manusia itu sendiri. Nah, baiklah, itu akhir video pembelajaran dari saya. Untuk post-testnya akan saya tinggalkan. Untuk kalian bahas di rumah atau baca lagi, jelaskanlah konsep dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berikanlah contoh yang pernah atau yang telah diterapkan di Indonesia selama ini dalam menjaga ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Untuk sumber referensi, kalian bisa menggunakan buku-buku jurnal berikut untuk menambah ilmu pengetahuan kalian terkait tentang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Dan sekian video pembelajaran dari saya, kami dari tim Teaching Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan mengucapkan terima kasih dan salam bela negara.